Apa judulnya Bapak Ibu? Natal, Yesus lahir. Mari kita buka Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 20. Ya, Pak Christian, ayatnya ya agak berbeda ya. Cuma satu ayat aja, cuma panjang, nanti penjelasannya panjang. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 20. Iya, pendeta kadang-kadang dadakan bisa gitu Bapak Ibu. Bisa dadakan berubah. Amin. Iya. Kalau saya itu biasanya kalau khotbah itu mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Jarang itu dadakan. Kecuali kalau lagi di gereja ada pendeta berhalangan, saya langsung dadakan. Iya kan. Tapi biasanya saya mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan hitungan bulan juga bisa. Karena saya itu well prepare. Persiapannya baik. Jadi buat khotbah itu kadang-kadang bukan 1-2, langsung 1 bulan, langsung 3 bulan, langsung 6 bulan. Udah siap gitu. Tapi juga dadakan juga bisa kadang-kadang. Kalau terpaksa, kalau tiba-tiba ada pendeta berhalangan. Ya kita baca ini bergantian, ini panjang ayatnya. Jadi saya mulai Lukas 2 ayat 6, genap, nanti Bapak Ibu ayat ganjil ya. Ya, kita bergantian aja. Kita nikmati baca ayat. Iya. Iya, Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi saudara harus merasa ketika baca Alkitab itu kita nikmati. Kenapa? Ini surat cintanya Tuhan bagi kita. Iya kan Bapak Ibu. Kalau saudara juga baca surat cinta pacar saudara kan senang kan? Iya kan? Senang dong. Kadang-kadang sampai berkali-kali saudara baca. Nah ini surat cintanya Tuhan. Ya harusnya saudara juga senang dan berkali-kali membacanya ya. Ya coba kita baca ayat 6-nya. Nanti Bapak Ibu ayat 7. Demikian kita terus bergantian. Bapak Ibu ganjil saya genap. Saya mulai ayat 6. Ketika mereka itu siapa? Yusuf dan Maria. Di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tiba di Bethlehem itu melahirkan berarti apa? Selama perjalanan itu Maria sudah hamil tua. Ibu-ibu kalau hamil tua gimana? Agak lemah ya, agak susah ya, keseimbangan juga berat. Kenapa? Di depan ini berat. Nah lagi ngandung anak kan, jalannya rada oleng-oleng gitu Ibu. Apalagi kalau naik domba berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Waduh itu jauh loh Bapak Ibu. Kalau sekarang aja naik mobil aja berjam-jam. Jadi saudara bisa bayangin berapa hari itu naik keledai ya. Ya saya baca ayat 8-nya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 Bapak Ibu. Iya, sangat ketakutan. Kenapa? Tiba-tiba ada terang malaikat. Iya orang kan ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu, benar nggak? Ya kalau saudara juga tiba-tiba di rumah saudara hadir terang tiba-tiba. Saudara ngeri-ngeri sedap juga kan? Ada apa ini? Ada pengangkatan. Ya gitu kan. Ayat 10 saya baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 Bapak Ibu. Ya, stop Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Benar gak Bapak Ibu? Jadi kapan saja saudara baca ayat ini, hari ini. Jadi hari ini artinya apa? Setiap saat saudara baca ayat ini, hari ini Yesus lahir di hidup saudara. Lah iya kan? Coba saudara baca ayat ini. Setiap kali saudara baca kan hari ini kan? Bukan kemarin-kemarin. Enggak kan? Tapi hari ini kan? Jadi setiap kali saudara baca ini, setiap kali Yesus lahir di hidup saudara. Lah iya dong. Iya kan? Nah, ya lanjut ayat 12 sekarang.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Terus Bapak Ibu. Ya, ayat 14. Apa katanya? Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Stop dulu, jangan dibaca dulu. Jadi ada dua hal. Satu, kemuliaan bagi Allah. Jadi Natal harus kemuliaan bagi Allah. Bukan kemuliaan bagi artis. Ya kan? Kalau sekarang kan kemuliaan bagi artis. Natal ngundang artis. Jadi bukan Yesus datang, artis datang. Ya kan? Jadi yang benar adalah kemuliaan bagi Allah. Itu satu makna Natal. Yang kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Artinya damai sejahtera ini bukan untuk semua manusia. Tapi damai sejahtera hanya bagi orang yang berkenan kepada Natal, pada kelahiran Yesus. Makanya di luar sana yang tidak menyambut Natal, hati mereka gelisah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi bagi orang Kristen, Natal itu kita tunggu-tunggu. Ya kan? Iya pasti. Oh, keindahannya luar biasa. Kemarin saya ada datang di restoran hari Sabtu Bapak Ibu. Ya, wah foto-foto Natalnya, hiasan Natal keren banget. Makanannya sih biasa, tapi hiasan Natalnya luar biasa. Iya Bapak Ibu. Sehingga apa? Orang foto-foto. Instagramable gitu Bapak Ibu. Wow, nanti kalau saudara pingin lihat handphone saya keren banget. Seakan-akan di luar negeri Bapak Ibu. Padahal itu restoran kecil. Di daerah Senopati Bapak Ibu. Tapi keren banget hiasan Natalnya. Wah. Dan ketika kita menyambut Natal, maka saudara akan beroleh damai sejahtera. Tapi bagi orang yang tidak menyambut Natal, justru saat itu ada Natal. Ya artinya gak ada damai mereka kan. Kalau main artinya apa? Gak ada damai itu. Ya kan? Tapi bagi kita yang menyambut Natal, Natal itu memberikan kita damai. Oke lanjut. Ayat 15 Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu. Ya, ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat, katakan cepat-cepat. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Stop dulu, stop. Jadi mereka sedang bekerja nih para gembala. Tadi di ayat awal kita lihat mereka sedang di padang menjaga kawanan ternaknya. Lagi kerja. Tapi ketika mendengar berita Natal, cepat-cepat mereka. Hal yang sama juga harusnya bagi kita orang Kristen. Ketika saudara diajak merayakan Natal, cepat-cepat saudara respon. Jangan entar lagi sibuk closing, lagi sibuk akhir tahun, lagi sibuk kerja, lagi sibuk segala macam lah Bapak Ibu. Karena memang biasanya akhir tahun ada closing kalau orang accounting. Ada ya closing juga untuk orang marketing. Agar apa? Ya dapat bonus akhir tahun. Iya kan? Iya seringkali orang ketika mendengar berita Natal tunggu lagi sibuk. Tapi lihat para gembala, mereka sebenarnya juga lagi sibuk, lagi bekerja, menjaga kawanan ternaknya. Tapi ketika mendengar berita Natal, cepat-cepat mereka. Maka hendaklah ini juga pelajaran bagi orang Kristen. Ketika saudara diajak teman saudara atau siapapun mengajak saudara tentang Natal, cepat-cepat. Jangan tunda-tunda. Oke Bapak Ibu. Iya dong. Lanjut Bapak Ibu 17. Iya. Ayat 18-nya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan
gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19 Bapak Ibu. Ayat 20 terakhir saya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedangkan sekarang banyak orang ketika kembali dari pesta Natal teler, kebanyakan miras. Kebanyakan pestanya pesta miras. Padahal para gembala pulang dengan penuh sukacita. Benar nggak Bapak Ibu? Maka hendaklah ini juga terjadi pada orang Kristen. Ketika kita selesai merayakan Natal, ada sukacita, bukannya teler. Kalau teler artinya apa? Perayaan Natal itu mabuk-mabukan. Iya, narkoba, miras dan segala macam kawan-kawannya. Ya kan Bapak Ibu, maka ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana hendaknya kita menyambut Natal. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Jadi kita harus menyambut Natal, kita kembali ke rumah kita dengan semangat baru, damai Natal, di keluarga dipulihkan, tidak ada lagi cekcok, tapi damai Natal untuk kita siap bergandengan tangan masuk tahun baru. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, Natal itu dengan tahun baru itu jaraknya cuma 1 minggu. Coba saudara tambahkan, tanggal 25 Desember tambah 7 hari, tanggal berapa? Tanggal 1. Artinya apa? Natal itu adalah persiapan untuk kita masuk tahun baru. Natal itu adalah agar kita dipersiapkan memperoleh damai Natal, bergandengan tangan suami istri, bergandengan tangan keluarga untuk kita menyongsong masuk tahun baru. Iya, jangan ada akar pahit, jangan. Kita menyambut tahun baru dengan damai Natal yang ada di dalam keluarga kita. Ibu. Nah iya, makanya bukan kebetulan Natal dengan tahun baru itu jaraknya 1 minggu. Ya kan? Persis itu 1 minggu. Tambahkan aja tanggal 25 tambah 7, itu tanggal 1. Masih. Pas gitu. Artinya apa? Orang Kristen dibekali, kita mengalami kelahiran baru dulu, kelahiran Yesus dulu di hidup kita untuk kita siap masuk tahun baru bersama dengan Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Pas ya. Jadi itu bukan kebetulan, itu bukan. Itu pasti rancangan Allah. Luar biasa ya. Iya dong. Kalau kita nggak punya bekal Natal untuk masuk tahun baru, saudara akan sama dengan tetangga sebelah. Mereka bingung. Masuk tahun baru itu menjadi tahun kegelapan. Makanya mereka tanya ke paranormal. Karena nggak jelas apa akan di depan. Benar nggak Bapak? Iya, mereka takut masuk tahun baru. Karena apa? Nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau mendengar berita-berita, analisa-analisa para ahli ekonomi, sosial, politik dan segala macam. Oh, tahun depan, tahun yang berat. Wow, kan ngeri-ngeri sedap kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita orang Kristen nggak perlu takut. Masuk Natal, masuk tahun baru, kita sudah dibekali Yesus, sudah dibekali kelahiran Yesus. Maka ketika Yesus lahir di hidup kita, masuk tahun baru, kita penuh harapan. Kenapa? Rancangan Tuhan, rancangan yang membawa damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Makanya orang Kristen nggak perlu tanya peramal. Kita sudah jelas masa depan kita. Tapi kalau orang yang punya Yesus, nggak jelas masa depannya. Maka tanya peramal, tanya orang pinter, tanya orang bodoh, tanya abnormal, paranormal, dan segala macam. Tapi orang Kristen nggak perlu kan? Ngapain nanya-nanya? Udah jelas firman Tuhan menjanjikan masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Nah, jadi luar biasa ya. Coba kita kembali ke ayat awal, Pak Christian. Nah itu dari namanya dia pasti orang Kristen. Ya yang operator ya worship itu Bapak Ibu Kristen namanya. Ya Marga Hasibuan. Ada Hasibuan sini? Nggak ada ya. Luar biasa. Ya, nah ayat awal. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya. Jadi sulung ya, artinya kalau sulung ada,
Apa artinya? Ada saudara-saudara yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Iya dan benar. Ada saudara jasmaninya Yesus. Amin Bapak Ibu. Ada. Bahkan ada cewek juga. Jadi cewek ya ada juga. Nah itu melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan domba. Kenapa Yesus dibaringkan di palungan? Karena itu nubuatan. Kelak di kemudian hari Yesus menjadi makanannya kita. Dan itulah kita makan saat perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus dan kita minum darah Yesus. Jadi bukan kebetulan Yesus dibaringkan di palungan. Ya, halo. Telepon dari malaikat. Oh, shalom. Salam ya buat malaikat. Please silent ya, di-silentin ya. Nanti saya candain kalau bunyi lagi ya. Itu juga ada yang mencet-mencet dari apa bunyi yang plastik yang ya alat pelindung plastik untuk barang-barang dipencet-pencet dari tas. Ada yang iseng. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di palungan itu bukan kebetulan. Kenapa? Itu menjadi bagian dari nubuatan. Kelak di kemudian hari Yesus akan kita makan. Makanya Yesus dibaringkan di palungan. Tempat makan domba. Tempat makan kita kelak. Kita adalah domba-dombanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah itu. Bahkan juga tempat kelahiran Yesus juga punya makna. Yesus lahir di kota apa? Betlehem. Saudara tahu kenapa kota Betlehem? Ada maksud Allah juga. Betlehem artinya apa? Rumah roti. Dari namanya Betlehem. Bet itu bahasa Ibrani artinya rumah. Lehem artinya roti. Rumah roti. Sama juga dengan Bethesda. Bet artinya rumah. Tesda artinya anugerah. Jadi Bethesda artinya rumah anugerah. Betel itu juga artinya ada artinya. Bet artinya rumah, El artinya Allah. Singkatan dari Elohim, Eli. Makanya tulisan itu bukan seperti banyak kita baca sekarang itu Betel, Betel. Bukan. Harus Bet, Beth itu artinya rumah. El itu harus huruf besar. Karena itu nama Allah. El itu Elohim. Elohim kan harus huruf besar. Benar gak Bapak Ibu? Iya harus huruf besar itu. Jadi ya maaf kata salah penulisan selama ini ya. El kan seringkali ditulis huruf kecil. Nah itu harusnya huruf besar. Kenapa? Itu nama Allah. Sama juga sepertinya dia kalau menggambarkan Allah itu harus huruf besar. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi Bet artinya rumah. Lehem artinya rumah roti. Dan kenapa Yesus lahirnya di rumah roti? Karena kelak Yesus akan menjadi roti hidup. Itu Bapak Ibu. Jadi ada rencana Allah yang indah. Oke Bapak Ibu. Lalu kenapa harus di kandang domba? Kok bukan di kandang kuda? Iya ada maksudnya. Karena kelak Yesus akan menjadi disebut anak domba Allah. Makanya lahirnya di kandang domba. Bukan di kandang kuda. Kalau kandang kuda jadi anak kuda Allah nanti kan aneh Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ada maksud-maksudnya. Jadi rencana Allah itu indah banget. Kenapa lahirnya di Betlehem? Kenapa dibaringkan di palungan? Ya itu maksudnya ada. Jadi kenapa lahirnya di Betlehem? Karena Yesus kelak akan menjadi rumah roti. Ya menjadi roti hidup. Makanya lahirnya di rumah roti. Kenapa? Gitu di kandang domba karena kelak Yesus akan disebut anak domba Allah bukan anak kuda Allah. Ya benar gak Bapak? Iya. Demikian juga kenapa dibaringkan di palungan karena kelak Yesus akan menjadi makanannya kita dan itulah saat kita terima saat perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus. Amin Bapak. Jadi indah ya. Indah rencana Allah kan? Iya. Jadi bukan asal-asalan, bukan hanya sekedar memenuhi Alkitab. Enggak Bapak, itu semua ada maksudnya, luar biasa. Makanya Tuhan kita luar biasa. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi
Dibaringkan dibungkus dengan lampin, ayat 7, saya baca lagi. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, ini juga ada maksudnya. Kenapa dibungkus dengan lampin? Lampin itu kain apa sih? Kalau sekarang kan kayak bedong kan, kalau bayi-bayi kita di bedong gitu kan. Ya, gitu kan. Kayak ya di bedong. Kalau zaman dulu ini sebenarnya mirip-mirip kain kafan. Kenapa Yesus dibungkus dengan kain kafan? Karena Yesus lahir untuk kelak akan mati bagi kita. Jadi itu maksudnya. Jadi hanya Yesus satu-satunya ya tanda petik manusia yang dilahirkan untuk mati. Kalau kita kan enggak. Kita dilahirkan untuk kita hidup. Untuk kita menjadi anak yang baik. Ya, benar gak Bapak Ibu? Kalau Yesus tidak. Yesus lahir untuk mati kelak. Karena Yesus diutus untuk mati menebus dosa manusia. Jadi gitu, makanya dibungkus dengan lampin. Gak kebetulan itu Bapak Ibu. Lalu dibaringkan di dalam palungan. Palungan zaman dulu itu terbuat dari apa? Batu, bukan kayu. Makanya kalau gambaran-gambaran banyak gereja saat Natal ada palungan dalam bentuk kayu. Tidak, kayu susah, mahal zaman dulu. Banyaknya batu. Makanya palungan itu berbentuk batu yang dikorek. Kayak lumpang gitu Bapak. Ada alu, ada lumpang kan. Nah itu jadi batu itu dikorek, ada belubang. Nah itulah Bapak Ibu, disitulah. Ya, jadi batu. Dan itu menjadi gambaran kematian Yesus. Yesus dibungkus dengan kain kafan dan dibaringkan di dalam kuburan batu. Itu. Jadi palungan itu terbuat dari batu karena kelak Yesus juga akan dikubur di kuburan batu. Jadi Yesuslah satu-satunya manusia yang dilahirkan untuk mati dan terlihat dari gambaran kelahirannya dibungkus dengan kain lampin atau kain kafan dan dibaringkan di dalam palungan atau palungan batu. Itu menjadi gambaran kelak Yesus akan dibungkus dengan kain kafan dan dibaringkan di dalam kuburan batu. Saudara paham? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Oh, luar biasa. Lanjut lagi. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi orang Betlehem menolak Yesus. Yesus adalah Raja Damai. Benar gak Bapak Ibu? Yesus adalah Juru Selamat. Kalau orang menolak Yesus, Raja Damai dan Juru Selamat, maka mereka tidak damai dan tidak selamat. Itulah sebabnya karena Betlehem menolak kelahiran Yesus, maka mereka tidak selamat. Gak lama kemudian Raja Herodes membunuh bayi-bayi umur 2 tahun. Jadi itu bukan kebetulan. Karena apa? Orang Betlehem telah menolak Yesus, Sang Juru Selamat dan Sang Raja Damai. Maka mereka mengalami tidak selamat dan tidak damai. Hal yang sama juga dengan setiap manusia di bumi ini. Ketika mereka menolak Yesus, mereka tidak punya damai dan mereka tidak selamat. Tapi bagi kita orang Kristen yang percaya Yesus, Juru Selamat dan Raja Damai, maka hidup kita akan damai dan hidup kita akan selamat. Nah, jadi pas ya, hebat Allah kita ya, luar biasa kan? Jadi nggak kebetulan itu. Oh mantap. Lanjut. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi gembala ini sedang kerja ya, kerjanya sebagai penggembala. Tapi lihat, ketika mereka mendengar berita Natal, cepat-cepat mereka datang. Benar? Hal yang sama juga dengan kita, ketika saudara mendengar berita Natal, diajak teman saudara merayakan Natal, cepat-cepat saudara berangkat. Jangan tunda, lagi sibuk, lagi closing, lagi ini dan itu. Amin Bapak Ibu, amin, amin. Ya gitu, jadi semuanya ada maknanya ya. Dan ada satu rahasia ini, ada rahasia. Saudara mau mendengar rahasia? Nih singkapan rahasia ya. Ya. Jadi para gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di waktu malam.
Sedangkan Natal seringkali digambarkan suasana musim salju. Makanya pohon Natal seringkali ada kapas-kapasnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya kan? Iya. Padahal kalau mengacu kepada ayat ini, ayat 8, Lukas 2:8, nggak mungkin Natal itu pada musim dingin. Kalau musim dingin, gembala pada mati kedinginan, domba pada mati kedinginan. Artinya tanggal 25 Desember itu bukan sebenarnya Natal yang sebenarnya. Lah iya dong, kita ngacu ayat. Benar Bapak Ibu? Ini saya baca ulang ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi lagi di padang itu para gembala. Tidak akan mungkin terjadi pada musim dingin. Mati mereka kedinginan. Jadi artinya apa? Natal itu tidak mungkin tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember di Israel, di Eropa, di Amerika musim dingin. Salju. Makanya pohon Natal ada salju-saljunya. Iya kan? Iya kan? Iya sering kali kan pohon Natal kan ada templok-templok kapas gitu kan. Itu menandakan apa? Salju kan. Tapi kalau mengacu ayat ini Lukas 2:8 nggak mungkin terjadi pada musim dingin. Mati itu para gembala. Nah ini rahasianya. Jadi sebenarnya Natal itu bukan tanggal 25. Iya kan? Jadi kita merasakan ayat bukan analisa. Iya banyak orang-orang lah. Jadi kita mengacu kepada ayat ya. Jadi kita singkapkan Natal itu berdasarkan ayat, bukan apa kata orang ya. Ya, jadi menarik kan? Iya, jadi ya itu cuma ada sejarahnya, panjang ceritanya itu khotbah sendiri kalau saya khotbahkan tentang sejarah Natal dirayakan tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena dipercaya sebelum orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember itu perayaan pagan gitu Bapak Ibu. Ya pokoknya itulah orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Tapi itu dewa matahari ya. Tapi itu pas Bapak Gereja menetapkan tanggal 25 Natal. Kenapa? Yesus adalah terang dunia. Cocok. Makanya di saat Natal banyak pohon terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Memberikan terang kepada dunia yang mengalami kegelapan. Jadi ya cantik lah pokoknya. Jadi Bapak Gereja itu pinter. Makanya di saat Natal kan pohon Natal kan. Makanya sering juga disebut pohon terang kan. Karena memperingati Yesus sang terang dunia. Jadi klop gitu ya. Jadi cantik gitu ya. Nah, iya, jadi nggak asal-asalan. Tapi cakep juga itu ya. Bener pohon terang kan. Nah, iya kan? Iya. Cuma pohonnya sekarang berubah-ubah ya. Ya dulu itu pohon beneran. Pohon pinus ya itu ditebang dijadikan pohon Natal. Sekarang jadi pohon plastik. Nggak apa-apa. Ada pohon yang hijau, ada yang putih sekarang. Nah, ya kan? Ada putih, bule gitu Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Iya, pohon Natal ada yang putih kan? Ada, bukan hanya hijau. Kenapa? Menggambarkan saat Natal itu musim dingin. Iya. Iya. Jadi di Israel itu juga benar. Saat Desember itu musim dingin ya, musim dingin. Saya pernah merayakan Natal saat tur ke Israel. Benar, lagi dingin. Ya Bapak Ibu, cuma saya sarankan kalau saudara datang ke Israel, jangan pada hari-hari besar orang Kristen. Jangan pada saat Natal atau Desember, jangan saat Paskah bulan April Maret. Kenapa? Penuh banget, saudara nggak bisa menikmati Israel. Jadi saudara aja masuk ke misalkan bulan Desember saudara datang, saudara masuk ke Betlehem, penuhnya minta ampun, ngantri. Sebaliknya pada saat Paskah bulan Maret April penuhnya juga minta ampun di Yerusalem. Orang berjalan jalan Via Dolorosa penuh banget Yerusalem. Makanya ambillah tanggal-tanggal bukan saat Paskah atau Natal. Supaya saudara bisa nikmati datang ke Nazaret, datang ke Betlehem, datang ke Yerusalem, jalani Via Dolorosa. Bisa enak, sepi. Nggak terlalu sepi lah, pokoknya bisa lah dijalani. Tapi kalau pada saat hari-hari besar itu, wow, saudara bisa ngantrinya setengah mati Bapak Ibu. Saya sudah pernah datang di Israel, saya pernah ke Israel itu 4 kali. Jadi 2 kali pada saat hari besar, 2 kali pada saat hari biasa. Nah,
dan saya tahu lah jadinya. Jadi pada saat hari besar, saudara nggak bisa menikmati. Penuh, seluruh dunia datang. Bayangin aja seluruh dunia. Iya, seluruh dunia, makanya ramenya minta ampun Bapak Ibu. Tapi kalau hari biasa, saudara bisa datang ke Bethlehem, cium-cium tempat palungan, bisa cium-cium foto-foto, selfie-selfie, enak. Tapi kalau lagi rame, boro-boro saudara selfie, masuk aja ngantri, sampai udah kayak ular gitu Bapak Ibu. Oh, bukan ular biasa, ular anaconda. Ngantrinya, wow, oh luar biasa ya, iya. Jadi makanya kalau ya diberkati Tuhan akhirnya ke Israel, pilih jangan tanggal hari itu, Natal atau Paskah. Yang kedua ada tips yang kedua. Nah kalau saudara berkesempatan ke Israel, usahakan tour guide-nya itu jangan orang Israel, orang Palestina. Kenapa? Ini rahasianya, banyak orang nggak tahu. Kalau saudara tour guide-nya orang Palestina, saudara bisa masuk ke Dome of the Rock, Al-Aqsa, tempat bait Allah dulunya. Saudara bisa melihat, masuk ke Dome of the Rock itu, yang kubah emas. Tapi kalau saudara tour guide-nya orang Israel, nggak akan bisa masuk. Karena itu dikuasai oleh orang Palestina. Orang Israel pantang masuk. Bahkan gak berani masuk. Jadi gitu caranya. Jadi kalau saudara ingin melihat tempat dulu bait Allah dulu berdiri, tour guide-nya pastikan orang Palestina, bukan orang Israel. Saya sudah ngalami. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya berkat juga gitu ya. Jadi ada orang Palestina, ada orang Israel. Jadi saya tahu bedanya. Nah, gitu ya. Cuma kadang-kadang, ini kadang-kadang. Tur orang Israel itu kalau rombongan kita besar. Iya, tapi kalau jumlah kita sedikit 20-an gitu, biasanya dikasih ngereceh-receh ke orang Palestina. Iya, kenapa? Ya kalau rombongannya besar, tipsnya juga besar. Karena kan tiap orang kan ngasih tips. Ya enggak Bapak Ibu? Iya, tapi kalau rombongannya kecil, ya tipsnya juga kecil. Jadi jatahnya orang Palestina gitu. Gitu. Tapi enggak apa-apa, saudara bisa usahakan aja. Kalau nanti tur yang saudara akan pakai ke Israel, tolong dong. Kalau bisa cuma 1 hari saja nanti tour guide-nya orang Palestina. Khususnya saat masuk ke bait Allah gitu ya. Supaya saudara bisa masuk. Kalau orang Israel enggak bisa masuk. Bisa mati dia Bapak, takut dia. Iya karena itu apa? Lingkungan bait Allah dikuasai oleh orang Palestina. Ya gitu ya. Nah itu tips itu 2 itu aja. Saudara pegang kalau berkesempatan ke Israel ya. Nah gitu. Ya paham ya. Jadi jangan datang ke Israel pada hari besar Kristen, Paskah atau Natal. Karena saudara akan sesak dari seluruh dunia datang. Tapi carilah hari di luar itu. Yang kedua, usahakan 1 hari saja tour guide-nya orang Palestina, khususnya untuk datang ke bait Allah. Supaya saudara diizinkan masuk. Paham Bapak Ibu? Iya. Pantau dulu tour guide-nya pasti orang Palestina atau orang Israel? Oh kalau Israel pasti Bapak gak pernah lihat bait Allah kan? Gak masuk. Pasti gak masuk. Pak Tommy juga gitu. Saya kasih saran, usahakan kalau 1 hari aja tour guide-nya itu orang Palestina supaya bisa masuk ke bait Allah. Kalau enggak akan diizinkan. Bahkan mereka takut. Karena itu dikuasai oleh orang Palestina. Amin Bapak Ibu. Gitu. Keren ya. Gitu. Jadi enggak asal-asalan kita datang ke Israel. Supaya kita maksimal kunjungan kita. Sekalipun tapi kalau kita benar-benar bisa itu, kita bisa menikmati tempat-tempat yang benar-benar disebutkan di Alkitab. Punya histori, punya sejarah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, oke lanjut ayatnya lagi. Ini cuma bacaan kita 1 aja, tapi di balik ini banyak. Ya, nah nih. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya biasalah kalau tiba-tiba malaikat terang gitu kan kaget para gembala kan. Biasanya mereka
menggembalakan dalam suasana gelap-gelapan. Iya, karena tengah malam kan mereka menggembalakan kan. Ya zaman dulu kan belum ada lampu. Ya lampu ya obor paling kan. Ya pasti gelap itu. Iya kan. Tiba-tiba terang, langit terang kan kaget. Iya kan, saudara bisa bayangkan bagaimana kekagetan mereka, bagaimana ketakutan mereka. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bahkan seluruh bangsa di bumi ini. Amin. Makanya saat Natal kita juga berbagi kesukaan. Makanya seringkali di saat Natal juga orang Kristen ada kunjungan ke panti asuhan. Berbagi kesukaan. Agar mereka juga menikmati Natal. Dapat hadiah dari saudara. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi panti asuhan, panti jompo. Tapi jangan panti pijat. Itu pantang. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Panti jompo juga saudara perlu datangi ya. Kadang-kadang mereka juga kesepian. Jadi mereka tuh kadang-kadang gimana ya, anaknya kadang-kadang gak mau datang. Karena kadang-kadang orang-orang tua itu ya repot. Lebih repot ngurus orang tua dibandingkan ngurus bayi. Kok bisa Pak lebih repot ngurus orang tua? Karena orang tua itu bisa protes. Kalau bayi mana bisa protes. Iya enggak? Kalau orang tua suruh ini, enggak mau. Kalau dipaksa dikit, kamu ngapain maksa-maksa saya? Benar kan? Kurang ajar kamu. Tapi kalau bayi emangnya bisa protes? Mana bisa protes? Makanya seringkali ngurus orang tua lebih repot dibandingkan ngurus bayi. Kalau bayi kan nurut aja kan? Ya, tapi perlu diurus orang tua ya Bapak Ibu ya. Iya, makanya ngurus orang tua itu perlu kesabaran ekstra. Iya kan Bapak Ibu ya, karena dia bisa protes. Kalau bayi kan nggak bisa kan? Ya enggak? Bayi mana bisa protes? Iya kan? Ya. Tapi sama orang tua juga seperti bayi kan? Makanya juga ada pampers orang tua kan? Tapi pampersnya raksasa ya. Iya, sama-sama pakai pamper juga. Karena mereka juga asal aja buang air ya. Iya kan? Iya, udah kayak kembali ke bayi. Tapi lebih repot kenapa? Orang tua bisa protes. Bisa bentak-bentak kita, bisa marah-marahin kita. Tapi tetap harus kita sayangi. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong, orang tua kita tuh. Iya kan? Ya, oke lanjut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, bukan hakim, bukan ya yang menghukum kita. Makanya saat Natal itu benar-benar itu juru selamat. Apa arti juru selamat? Juru parkir apa artinya? Juru parkir. Kerjanya markirin mobil orang. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Juru selamat artinya apa? Kerjaannya menyelamatkan. Iya. Jadi kerjaannya menyelamatkan. Tapi siapa yang bisa diselamatkan? Bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus tidak pernah memaksa keselamatan. Ya kan? Ada saudara dipaksa, percaya kamu, percaya supaya selamat. Nggak ada. Atau bingkang golok gini, nggak ada kan? Atau bingkang pentungan, nggak ada kan? Tapi dikatakan di dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya, jadi pilihan. Nggak ada paksaan. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kan? Jadi pilihan. Saudara bisa memilih, bukan dipaksa. Iya kan? Nah iya, makanya bagi kita yang percaya kita selamat, tapi bagi yang nggak percaya, ya udah nggak selamat. Karena Yesus adalah juru selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara ingat enggak kisah tentang ketika Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora? Abraham menawar dari 50 turun ke 45, turun ke 40, turun ke 30 sampai akhirnya 10 orang.
Benar gak Bapak Ibu? Ditawar, jika ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Benar gak? Sebenarnya ini kehendak Tuhan adalah sampai Abraham menawar sampai 1 orang. Harusnya. Dan itulah terjadi pada saat kedatangan Yesus. Dengan kedatangan Yesus sang orang benar, maka dunia diselamatkan bagi siapa yang percaya kepadanya. Jadi seandainya Abraham dulu sampai menawar 1 orang, itulah sebenarnya gambaran Tuhan Yesus yang adalah orang benar satu-satunya. Agar setiap orang di dunia ini yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak dihukum, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah itu. Tapi nyatanya Abraham menawar cuma sampai 10 ya. 10 kan. Dan ternyata yang orang benar berapa orang? Bukan 4. Manusianya memang 4. Lot, istrinya, dan 2 putrinya. Benar kan? Sebenarnya yang benar itu cuma 1 orang. Karena apa? Maaf kata ibu-ibu, wanita tidak dihitung. Nggak dihitung kan? Iya, yang dihitung laki-laki. Ya laki-laki cuma 1. Si Lot aja. Jadi sebenarnya orang benar itu cuma 1. Iya. Jadi tawarannya Abraham kurang kecil ya. Ya kan? Sama juga seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Ada tambah laki-laki saja. Ada. Padahal kalau dihitung ibu-ibu dan anak-anak mungkin 15.000. Karena apa? Pasti ada ibu-ibu. Karena biasanya ibu-ibu lebih banyak. Bahkan yang membantu pelayan Yesus itu ibu-ibu. Nyonya Kleopas, istrinya Herodes, bendahara Herodes dan segala macam kan. Anak-anak juga ada. Buktinya apa? Yesus sempat mendoakan anak-anak yang datang kepadanya. Benar nggak? Jadi harusnya dikali 3 itu. 5.000 kali 3. 15.000 orang yang diberi makan Yesus. Karena yang dihitung 5.000 hanya laki-laki saja. Maaf kata ibu-ibu. Maaf ya. Nah, ada satu lagi. Iya, supaya saudara terbuka mata saudara ya. Siapa pertama kali yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Maria Magdalena. Maria bersaksi Yesus telah bangkit. Dia mensaksikan. Tapi kemudian ketika dia melaporkan kepada murid-murid. Ada yang percaya? Kenapa? Karena berdasarkan budaya orang Yahudi. Kesaksian wanita tidak dianggap. Maaf kata ibu-ibu. Iya. Iya itu. Jadi walaupun yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah wanita Maria Magdalena. Tapi kesaksiannya tidak dianggap. Paham Bapak Ibu? Iya itu. Jadi saudara juga harus tahu budayanya orang Yahudi. Karena mereka paternalistik. Oke. Jadi garis bapak. Makanya juga Yesus memberi makan 5.000 laki-laki saja. Kesaksian Maria Magdalena itu tidak dianggap. Jadi repot juga urusannya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan rohani. Siapa yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus? Harus jawab Maria Magdalena. Tapi kesaksiannya tidak dianggap. Paham Bapak Ibu? Iya itu. Iya ya. Ya luar biasa ya. Jadi gitu ya. Menarik ya. Luar biasa. Lanjut. Ya, ayat 12. Ya, nah, ini ada sedikit lagi. Hari ini ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi juru selamat ya, bukan hakim ya. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan menghakimi kita. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu kota apa? Yerusalem. Iya, oke, lanjut ayat 12. Dan inilah tandanya. Jadi kalau ada inilah tandanya, berarti ini benar-benar unik. Unik karena tanda. Misalkan saudara janjian kepada orang asing. Nanti saya pakai baju merah ya, itulah tandanya saya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pakai topi, topinya belang-belang gitu misalnya. Jadi unik gitu ya. Karena baju merah kan bisa banyak orang kan baju merah. Pakai topi belang-belang itu kan kombinasi ya agak jarang lah ya. Ada baju merah, topi belang-belang gitu kan. Akan jarang ya. Atau mungkin topi koboi.
Nah, ini temannya Pak Purbaya misalkan kan, sama-sama koboi, tembak-tembakan nanti. Wah, Pak Pendeta tahu aja Pak Purbaya. Ngerti dong. Pendeta juga harus baca berita. Sesama alumni ITB, ya kan keren kan? Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi harus unik kan. Kalau saudara janjian ketemu harus unik. Jangan hanya misalkan baju merah. Mungkin ya celananya loreng-loreng atau topi ada segala macam. Harus unik kan. Yang kemungkinannya nggak mungkin banyak orang lah. Karena kalau banyak orang bingung nanti yang janjian ketemu dengan saudara kan. Harus unik. Benar nggak Bapak Ibu? Benar dong. Atau sekalian aja rambut saya warna-warni, pelangi ya gitu kan. Ya kan, baju merah warna pelangi ya kan keren. Nah, itu kan unik kan. Jadi kalau disebut tanda harus unik. Nggak mungkin pasaran, nggak mungkin banyak orang yang sama kan. Jadi ini tandanya. Tandanya apa? Nih kita baca. Saya baca. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pasti ini satu-satunya bayi. Kenapa perlu tanda ini? Nah, saya dorong kita supaya agak kritis baca ayat. Kenapa harus diberi tanda? Kalau saudara datang ke Israel, iya Bapak Ibu, kandang domba itu banyak. Kandang domba itu banyak. Jadi karena banyak, kalau diberitakan oleh malaikat bahwa Yesus telah lahir kepada gembala, mereka nanti susah nyarinya. Susah dong kalau banyak kan. Dilihat satu kandang, oh bukan. Dilihat satu kandang, oh bukan. Dilihat satu kandang, oh bukan. Oh dilihat satu kandang lagi, oh bukan bayi manusia, bayi domba. Gitu kan. Bisa macam-macam kan. Maka harus ada tanda unik supaya apa? Para gembala gak perlu nyari-nyari. Karena banyak kandang di Bethlehem. Makanya tandanya adalah bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini saya ceritain ke saudara latar belakangnya. Kenapa para gembala langsung tahu tempatnya di mana Yesus lahir? Karena bukan bintang itu nanti orang Majus, bukan para gembala. bukan. Jadi kenapa ini tandanya unik? Karena para gembala itu tahu hanya ada satu tempat di mana domba dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Hanya satu tempat. Dan itulah tempat di mana anak domba calon korban di Bait Allah dipersiapkan. Jadi domba yang akan dipersiapkan sebagai korban di Bait Allah itu harus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kenapa? Karena anak domba itu harus bebas cacat celah. Jadi anak domba itu harus dibedong. Kayak bayi saudara dibedong. Supaya gak gerak-gerak. Supaya gak nyakar-nyakar mukanya. Dibedong aman kan? Nah, hal yang sama juga dengan domba ini yang baru lahir yang akan dipersiapkan sebagai korban di Bait Allah harus dibedong. Itulah dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Kalau tidak, anak domba itu gerak-gerak, itu bisa lecet-lecet. Kalau lecet nggak layak sebagai korban di Bait Allah. Makanya harus dibedong. Harus dibungkus dan itulah dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan sehingga domba itu tidak bergerak-gerak sehingga ketika bertumbuh sempurna dan layak sebagai korban di Bait Allah. Karena Bethlehem dengan Bait Yerusalem tempat Bait Allah itu dekat, nggak terlalu jauh. Jadi anak-anak korban domba itu dipersiapkan di Bethlehem. Makanya Bethlehem selain disebut rumah roti disebut juga rumah daging. Jadi Bethlehem itu lehem artinya roti atau daging. Kenapa disebut rumah daging? Karena di Bethlehem lah dipersiapkan anak domba yang akan dipersiapkan sebagai korban di Bait Allah. Paham Bapak? Itu dia. Jadi domba yang baru lahir itu dibedong, dibungkus, dibaringkan di palungan. Nah kalau ini tandanya mereka tahu tempatnya. Para gembala tahu. Makanya ketika diberitakan oleh malaikat, mereka langsung tahu tempat di mana anak domba biasa dibedong dan dibaringkan di palungan. Mereka langsung tahu. Kalau enggak, mereka nyari-nyari.
Kandang. Di mana tempat bayi Yesus? Iya. Tapi dengan disebutkan, inilah tandanya bagimu. Berarti satu tanda yang unik. Amin Bapak Ibu. Nggak mungkin banyak sama. Jadi langsung mereka tahu tempatnya. Mereka langsung bisa datang. Makanya ini ada rahasia nih. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Paham Bapak Ibu? Jadi para gembala nggak perlu nyari-nyari. Kandang mana tempat lahir Yesus. Kandang mana. Dengan informasi ini mereka tahu tempatnya di Migdal Eder, tempat di mana domba korban kebaikan Allah dipersiapkan. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Iya dong, kalau ada kata inilah tandanya harus unik itu. Nggak mungkin banyak kesamaan. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, sama seperti juga saudara. Kalau janjian dengan orang baru, orang asing harus unik kondisi saudara. Oh saya tinggi besar. Kayak raksasa, misalkan yang tinggi besar. Jadi yang ya jarang gitu ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya harus baju saya baju merah. Baju saya loreng-loreng. Baju saya harus unik. Jangan yang banyak mirip. Banyak mirip susah nanti nyari saudara. Benar gak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan ini. Inilah tandanya harus unik ini. Supaya apa? Para gembala gak perlu nyari-nyari di banyak kandang. Di mana Yesus dilahirkan. Paham Bapak Ibu? Top. Lanjut. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Katakan sejumlah besar. Jadi malaikat itu besar, banyak. Amin Bapak Ibu. Malaikat hanya bergerak atas perintah Allah. Maka kalau malaikat itu banyak hadir saat Natal, maka itu atas perintah Allah. Artinya Allah menyambut Natal secara besar-besaran. Karena mengutus malaikat secara besar. Makanya gereja harus merayakan Natal juga besar-besaran. Jangan sepi-sepian. Jangan sederhana. Karena apa? Kalau kita lihat ini, bukti-bukti ini. Bagaimana surga, bagaimana Allah menyambut Natal secara besar-besaran. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara ketika melihat Natal bagaimana cara kita menyambut. Jangan saudara lihat Marianya. Maria itu bukan menyambut Natal. Maria itu melahirkan Yesus. Benar Bapak Ibu, melahirkan Natal. Bukan yang menyambut. Yang menyambut Natal siapa? Para malaikat, para gembala, dan orang Majus. Ini yang menyambut Natal. Makanya orang Kristen harus belajar menyambut Natal yang benar melihat tiga ini. Bagaimana malaikat menyambut Natal, bagaimana orang Majus menyambut Natal, bagaimana para gembala menyambut Natal. Amin Bapak Ibu. Iya, bukan melihat Marianya. Maria bukan menyambut Natal. Orang dia melahirkan kok. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara tahu cara yang benar, tahu mana yang dicontoh. Oke, kita lihat bagaimana malaikat menyambut Natal besar-besaran. Karena apa? Sejumlah besar bala tentara sorga. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Allah menyambut Natal besar-besaran. Sekarang kita lihat para gembala. Bagaimana menyambut Natal? Besar-besaran. Tapi dari jumlah orangnya. Banyak mereka bersama-sama. Benar Bapak Ibu? Makanya Natal jangan disambut sepi-sepian. Berdasarkan ayat. Bukan apa kata pendeta. Lanjutkan lagi. Bagaimana orang Majus menyambut Natal? Besar-besaran lewat harta benda mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Karena itu wajar saja kalau seandainya ada persembahan besar juga di saat Natal. Karena orang Majus juga mempersembahkan besar di saat Natal. Jadi saudara tahu cara menyambut Natal yang benar. Lihat tiga kelompok ini. Satu malaikat. Kedua orang Majus, yang ketiga para gembala. Bukan Maria yang sederhana. Maria bukan menyambut Natal, melahirkan Yesus. Jadi saudara pintar orang Kristen, siapa yang dicontoh saat menyambut Natal. Karena apa? Saudara mungkin bingung. Pendeta A berkata menyambut Natal besar-besaran. Pendeta B berkata harus sederhana di desa, di kampung. Mereka juga pendeta C. Lihat kembali ke Bible, back to Bible. Bagaimana
Alkitab berkata saat Natal disambut. Yang menyambut Natal malaikat, orang Majus dan para gembala. Lihat bagaimana tiga ini menyambut Natal. Malaikat dengan sejumlah besar, artinya besar-besaran. Malaikat bergerak atas perintah Allah, artinya Allah menyambut Natal besar-besaran. Yang kedua, para gembala besar-besaran dari jumlah, bukan dari harta. Dari jumlah orangnya mereka. Oke. Ketiga, orang Majus. Ini juga secara besar-besaran harta benda mereka, emas, kemenyan, dan mur. Paham Bapak Ibu? Oh iya ya. Jadi saudara tahu cara menyambut Natal yang benar. Nggak dipengaruhi oleh apa pengajaran di luar sana. Karena saudara bisa bingung nanti. Benar Bapak Ibu? Gitu dia. Jadi saudara, oh gitu tuh Pak. Oh bener juga ya. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Gitu. Jadi itu juga mewakili. Para gembala juga mewakili kita. Orang Majus juga mewakili kita. Orang Majus mewakili apa? Orang kaya. Yang kedua orang pinter. Karena mereka ahli perbintangan. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya. Dan yang ketiga, orang Majus mewakili apa? Non-Israel. Mereka orang dari timur. Artinya apa? Ini menjadi gambaran kita juga. Kita juga bukan orang Israel kan? Benar kan? Bukan. Demikian juga para gembala. Ini wakil apa? Orang sederhana. Para pekerja. Amin Bapak Ibu? Iya. Jadinya para gembala dan orang Majus mewakili kita. Apapun posisi saudara sudah diwakili oleh para gembala dan orang Majus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kita hari ini tahu bagaimana cara menyambut Natal. Karena itu di saat Natal mari kita sambut Natal. Kenapa? Karena tadi para malaikat juga berkata. Malaikat berkata di saat Natal kemuliaan bagi Allah. Makanya di saat Natal hendaklah kita selalu memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua. Ya Bapak Ibu. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini juga di saat Natal kita berkenan menyambut Natal. Menyambut kelahiran Yesus di hidup kita. Maka hidup saudara akan mengalami damai sejahtera. Tapi ketika saudara menolak Natal. Saudara akan hilang damai sejahtera. Kadang-kadang orang Kristen juga bisa hilang damai Natal. Kok bisa Pak? Pada saat Natal orang Kristen bisa kehilangan damai sejahtera. Iya, karena kadang-kadang di saat Natal istrinya minta baju baru. Anaknya minta baju baru. Gaji belum naik. Pengeluaran sudah naik. Jadi suaminya jadi stres. Jadi damai Natal hilang. Kenapa di saat Natal pengeluarannya meningkat? Gitu Bapak. Istri-istri, anak-anak jangan minta baju baru. Kenapa? Natal itu bukan ulang tahun kamu. Itu ulang tahun Tuhan Yesus. Saudara paham? Makanya di saat Natal kita gak perlu baju baru. Karena itu bukan ulang tahun kita. Iya enggak? Iya kan? Iya bukan ulang tahun kita. Ulang tahun Tuhan Yesus itu. Makanya perbarui terus Yesus di hidup kita. Nggak perlu baju baru, nggak perlu sepatu baru. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya ibu-ibu jangan buat suamimu stres. Gaji belum naik. Amin Bapak Ibu. Anak-anak juga jangan minta sepatu baru, sepeda baru. Ya Bapak Ibu ya, karena apa? Natal itu bukan ulang tahun kita. Itu ulang tahun Tuhan Yesus. Yang penting adalah Yesus lahir hidup kita, memperbarui hidup kita untuk kita siap mengalami damai Natal masuk tahun baru. Amin Bapak Ibu. Iya itu tujuannya. Makanya orang Kristen juga bisa kadang-kadang kehilangan damai Natal. Karena istrinya minta baju baru, anaknya minta baju baru. Gaji belum naik. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya jadi tahu ya. Natal itu ulang tahun Tuhan Yesus, bukan ulang tahun kita ya. Amin. Ya, karena itulah mari di saat Natal kita rayakan kelahiran Yesus di hidup kita, alami damai Natal, alami keselamatan Natal agar kita masuk tahun baru, siap bergandengan tangan, siap menyongsong berkat baru, rancangan baru, keselamatan baru, sukses baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita.